Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Panca. Eh, Kami dari grup 3, ada saya sendiri, Tommy Tirtawijuna, kemudian ada Mas Aditya Nugroho dan Mas Eka Farizal. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mengulas atau mempresentasikan terkait dengan pengendalian inflasi di Indonesia melalui metode analisis deskriptif dan optimasi nonlinear jumlah uang yang beredar. Kenapa kami mengambil tema ini? Dasarnya adalah sebenarnya dari eee, inflasi itu merupakan salah satu indikator ekonomi yang mencerminkan tingkat stabilitas suatu negara. Jadi, eee, inflasi ini memang sangat cukup menjadi momok ya bagi perekonomian di suatu negara sehingga eee, fluktuasinya sangat diperhatikan seperti itu. Nah, analisis ini itu bertujuan untuk menganalisis faktor domestik. Jadi ada beberapa variabel yang coba kami ambil, di antaranya adalah peredaran uang, kemudian dari indeks harga konsumen, kemudian ada produk domestik bruto atau PDB, dan faktor globalnya di antaranya adalah harga minyak mentah berbasis harga minyak dunia dan harga minyak kelapa sawit atau CPO. Nah, ini data-data yang kami dapatkan itu berdasarkan data dari BPS dan data dari Bank Indonesia. Kemudian dalam upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia melalui pengaturan laju inflasi, itu perlu dilakukan analisis deskriptif dan optimasi kebijakan. Kemudian tujuannya apa dari penelitian ini adalah di antaranya untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi serta mengembangkan strategi kebijakan moneter di Indonesia yang berbasis data, menggunakan analisis deskriptif dan analisis nonlinear programming melalui identifikasi pola, kemudian hubungan antara inflasi dan faktor makroekonomi, khususnya jumlah uang yang beredar. Lalu metodologinya seperti apa? Metodologi yang kami lakukan adalah pertama itu yang dilakukan adalah pengumpulan data, kemudian penyederhanaan data, lalu berikutnya setelah data disederhanakan, kami mengolah data tersebut sehingga bisa dianalisis dan diinterpretasikan. Sehingga dari data yang setelah terinterpretasikan itu dapat kami ambil kesimpulan dan kami berikan rekomendasi. Untuk desain penelitian sendiri kami melakukan analisis dan uji keterkaitan inflasi dengan faktor domestik dan global untuk memastikan inflasi pada range atau constraint yang kami tetapkan itu di angka 2,5% hingga 3,5%, ya. Kemudian pengumpulan datanya tadi sempat disinggung sedikit, data inflasi, kemudian peredaran uang, kemudian indeks harga konsumen, lalu PDB, lalu harga minyak dunia dan harga minyak kelapa sawit dalam jangka waktu Q1 tahun 2011 hingga Q4 tahun 2024 dengan data yang kami ambil adalah data per triwulan. Nah, untuk analisis yang kami pakai adalah untuk analisis deskriptifnya itu untuk pertama adalah clustering, kemudian yang kedua adalah analisis faktor. Lalu untuk analisis preskriptif sendiri kami menggunakan analisis nonlinear programming atau NLP. Kenapa? Karena memang kami melihat bahwa eee, data inflasi atau peredaran uang itu tidak linear dengan kenaikan inflasi atau penurunan inflasi itu sendiri. Jadi kami menganggap bahwa analisis preskriptif yang paling cocok untuk digunakan adalah analisis NLP. Kemudian berikutnya bagaimana analisis yang kami kerjakan akan dijelaskan berikutnya oleh Mas Adit. Iya, oke. Jadi terkait dengan analisis data, tadi seperti disampaikan oleh Mas Tommy, jadi kita menggunakan data triwulanan dari Q1 2011 hingga 2024. Tadi ya mencakup inflasi dari Bank Indonesia, jumlah uang beredar, PDB, IHK, serta harga komoditas global seperti minyak mentah dan CPO.
Jadi fokus utamanya adalah melihat bagaimana perubahan jumlah uang beredar berpengaruh terhadap inflasi dan kebijakan moneter dapat dioptimalkan untuk menjaga inflasi tetap dalam target Bank Indonesia yaitu 2,5 hingga 3,5%. Pertama, untuk analisis deskriptif sendiri, jadi kami melihat tren dan korelasi di heat map. Maaf Mas Eka, itunya ke heat map. Ya, fokus. Oke. Yang pertama kita ngeliat korelasinya, jadi bisa ditemukan bahwa inflasi memiliki hubungan positif dengan M2 atau uang beredar, dan juga hubungan negatif antara inflasi dan PDB. Artinya ketika jumlah uang beredar meningkat, tekanan inflasi cenderung naik, sementara ketika PDB meningkat, inflasi cenderung lebih terkendali. Terus juga dapat dilihat dari faktor analisis, terlihat antar faktor domestik itu mempunyai faktor yang terpisah dengan faktor global. Dan dari sisi cluster analysis, ketika kita bikin analisa cluster analysis untuk ngelihat korelasi antara growth dan juga inflasi, itu terlihat perbedaannya tadi yang karena korelasi positif, di mana M2-nya itu rendah, inflasi juga rendah, dan ketika M2-nya naik, ada klasternya pada naik ke atas. Dan dari elbow ini sendiri bisa dilihat terbentuk dua klaster karena ketika mulai turun itu ada di antara elbow 2 atau elbow 3. Untuk analisa deskriptifnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya mungkin karena ini adalah teknik yang sebelum UTS, kami akan banyak fokus di teknik yang setelah UTS ini dari materi Pak Panca. Agak ke atas sedikit Mas Eka. Ya, oke. Oke. Jadi berdasarkan data yang di atas, pertama kita bikin model untuk regresinya. Inflasi itu alpha plus delta kali ln M2 plus beta 2 kali PDB. Sehingga jika menggunakan data historical, persamaan yang bisa kita gunakan, inflasi sama dengan minus 0,0293 plus 0,03 ln M2 plus minus 1,36 kali 10 × 8 PDB. Jadi dapat dilihat yang seperti tadi Mas Tommy bilang, karena setiap 1% perubahan M2 itu nggak artinya inflasi naik 1% juga. Jadi kita membangun persamaan regresi ini untuk melihat hubungannya dan melakukan simulasi nonlinear programming. Jadi setelah model ini terbentuk, kita akan menggunakan pendekatan nonlinear programming untuk mencari nilai M2 yang optimal. Jadi sebenarnya likuiditasnya harus di level berapa sih untuk menjaga 2,5 dan 3,5%. Dan kita menggunakan data historis actual dari 2011-2014 biar ada perbandingan. Adapun targetnya sendiri, inflasinya kita set di range 2,5 dan 3,5%. Dan objektif yang kita set menggunakan deviasi standar yang paling minim. Jadi nanti objektifnya di setnya min, bukan yang max. Untuk constraint sendiri yang kita lihat, M2 itu harus ada di range 1 juta sampai 30 juta. Jadi 1 juta ya, dan 30 juta jadi 30 triliun. Berdasarkan data historis dengan variabel di atas, maka bisa dilihat komparasinya jika ingin inflasi ada di target 2,5%, direpresentasikan dengan grafik garis bawah, Mas Eka. Di grafik yang warna merah, dan untuk target inflasi 3,5%, maka likuiditas kita atau uang beredar kita harus di grafik angka hijau. Nah, untuk actual historical sendiri itu ada di biru representasinya. Jadi bisa dilihat kalau mungkin inflasi yang sekarang ini kan, inflasi year on year-nya, kalau setiap data di quarter, itu ada di range 1 sampai 1,1 sampai 2%. Nah, jadi untuk mencapai 2,5 dan ini artinya harus ditingkatkan lagi jumlah uang beredar. Jadi diharapkan ini bisa jadi salah satu pertimbangan kebijakan Bank Indonesia. Kalau dari sisi likuiditas, bagaimana untuk menjaga inflasi sesuai target. Kurang lebih itu untuk optimasinya. Silakan dilanjutkan Mas Eka.
Ya, terima kasih Mas Adit. Jadi berdasarkan latar belakang yang coba kita bangun, bagaimana nanti peredaran uang itu akan mempengaruhi terhadap inflasi. Kami coba menarik beberapa kesimpulan berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan dan juga analisis preskriptif yang dilakukan, di mana analisis deskriptif yang tadi telah disampaikan oleh Pak Adit bahwasanya adanya korelasi yang kuat antara inflasi dengan peredaran uang, di mana eh, inflasi ini dipengaruhi positif ya terhadap dipengaruhi positif terhadap jumlah peredaran uang, kemudian berkorelasi yang cukup signifikan, tidak terlalu kuat, tapi berkorelasi dengan harga komoditas dunia, yaitu komoditas harga crude oil dan CPO. Sedangkan terhadap PDB itu mengalami korelasi negatif di mana angkanya itu berbanding terbalik. Berikutnya dari sisi analisis preskriptif yang dilakukan secara pemodelan nonlinear programming dengan melakukan meminimalisasi SSE antara inflasi aktual dan prediksi yang dilakukan, dapat dilihat bahwasannya berdasarkan grafik yang disampaikan oleh Mas Adit sebelumnya, peningkatan peredaran uang itu cukup signifikan untuk menjaga tingkat inflasi di antara 2,5 sampai 3,5%. Dari sisi rekomendasi, hasil penelitian dan hasil proyeksi yang kami lakukan diharapkan itu membantu 4 aspek atau 4 sektor, di mana untuk membuat kebijakan makroekonomi, terutama untuk khususnya Bank Indonesia. Bank Indonesia akan membuat strategi untuk pengendalian jumlah uang beredar dengan melihat stabilitas harga minyak bumi dan kebijakan untuk komoditi kelapa sawit. Artinya ini akan berkorelasi dengan pekerjaan di kementerian terkait yang untuk mengatur harga minyak bumi dan juga kebijakan komoditas kelapa sawit. Dari sisi pelaku bisnis, strategi ini juga bisa dilakukan untuk melihat harga jual produk sehingga perusahaan mendapatkan net margin yang cukup signifikan ya terhadap profit and loss-nya perusahaan. Terus juga khususnya dalam manajemen keuangan perusahaan dalam menjaga likuiditas perusahaan. Dan yang paling penting adalah bagaimana inflasi ini juga mempengaruhi terhadap perencanaan biaya baik dari sisi sumber daya manusia. Dari sisi kebijakan moneter, nah ini juga tadi yang disampaikan bahwasannya BI juga memiliki tujuan untuk menjaga likuiditas, yaitu dengan menjaga keberedaran uang di level optimal sehingga inflasi yang sifatnya moderat itu dapat dijaga. Nah, yang terakhir adalah kombinasi antara analisis prediktif dan pendekatan optimasi NLP menurut kami menjadi model kebijakan makroekonomi yang berbasis data yang adaptif dan presisi karena mengacu kepada data-data historikal, bagaimana pertumbuhannya, sehingga diharapkan kombinasi antara dua metode ini dapat membantu para pemangku kebijakan dalam menentukan peredaran uang. Dari sisi daftar pustaka, seperti tadi yang disampaikan, kita mengacu kepada data-data di Badan Pusat Statistik, kemudian ada data Consumer Price Index dari Moody's Analytics, dan dari buku yang kita gunakan yaitu menggunakan makroekonomik dan juga laporan penelitian inflasi jangka panjang dan jangka pendek. Demikian bahan presentasi dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.